Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu kita patut syukuri nikmat tersebut. Anak-anakku, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, baiklah pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sebuah mutiara kisah ini ya. Ini kisah antara seorang guru beserta muridnya ya. Kisah ini layak dijadikan iktibar ya, ataupun pengajaran untuk selalu berbuat baik dan senang memberi ya. Dikisahkan seorang syekh berjalan-jalan santai bersama salah seorang di antara murid-muridnya di sebuah kebun. Ketika tengah asik berbincang, keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang lagi lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik pekerja kebun yang bertugas di sana, yang sebentar lagi akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Sang murid melihat kepada syekhnya sambil berujar, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pohon-pohon. Nanti ketika dia datang untuk memakai sepatunya kembali, dia akan kehilangannya. Kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas." Syekh yang bijak itu menjawab, "Ananda, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu kan seorang yang kaya, dan kamu bisa saja menambah kebahagiaan untuk dirinya. Sekarang kamu coba masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Kemudian kamu saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang murid sangat takjub dengan usulan gurunya. Dia langsung saja berjalan dan memasukkan beberapa lembar uang ke dalam sepatu tukang kebun itu. Setelah itu dia bersembunyi di balik semak-semak bersama gurunya sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak beberapa lama, datanglah pekerja miskin itu sambil mengibas-ngibaskan kotoran dari pakaiannya. Dia menuju tempat sepatunya dia tinggalkan sebelum bekerja. Ketika dia mulai memasukkan kakinya ke dalam sepatu, dia menjadi terperanjat karena ada sesuatu di dalamnya. Saat dia keluarkan ternyata uang. Dia memeriksa sepatu yang satunya lagi, ternyata juga berisi uang. Dia memandang uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Setelah dia memutar pandangannya ke segala penjuru, dia tidak melihat seorang pun. Selanjutnya dia memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Lalu dia berlutut sambil melihat ke langit dan menangis. Dia berteriak dengan suara tinggi,
seolah-olah dia bicara kepada Allah Ar-Razzaq. Aku bersyukur kepadamu, wahai Robku, wahai yang maha tahu bahwa istriku lagi sakit dan anak-anakku lagi kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anak dan istriku dari celaka. Dia terus menangis dalam waktu cukup lama sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang Maha Pemurah. Sang murid sangat terharu dengan pemandangan yang dia lihat di balik persembunyiannya. Air matanya meleleh tanpa dapat dia bendung. Ketika itu Syekh memasukkan pelajaran kepada muridnya. Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih daripada kamu melakukan usulan pertama dengan menyembunyikan sepatu tukang kebun miskin itu? Sang murid menjawab, aku sudah mendapatkan pelajaran yang tidak akan mungkin aku lupakan seumur hidupku. Sekarang aku baru paham makna kalimat yang dulu belum aku pahami sepanjang hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak daripada kamu mengambil. Sang guru melanjutkan pelajarannya. Dan sekarang ketahuilah bahwa pemberian itu bermacam-macam. 1. Memaafkan kesalahan orang di saat mampu melakukan balas dendam adalah suatu pemberian. Yang kedua, mendoakan saudaramu yang seiman di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah suatu pemberian. Ketiga, berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk darinya, juga itu suatu pemberian. Keempat, menahan diri dari membicarakan aib saudaramu di belakangnya adalah pemberian lagi. Ini semua adalah pemberian supaya kesempatan memberi tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Jadikanlah semua ini pelajaran. Demikianlah nasihat sang guru itu. Nah, ini mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga menjadikan satu pengajaran buat kita ya, agar kita bisa memberi ya kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.